Dengar, Sir. Oke. Terima kasih. Kita sampai jam berapa ya? Halo. Kita sampai jam berapa? Wisnu. Oke, terima kasih. Oke, kita present, join-nya ya pakai mana ya? Join itunya pakai apa? Saya mesti pencet apa ini supaya bisa itu entire screen gitu? Share. Kelihatan? Oke. Terlihat, Sir. Ya? Terlihat. Terlihat ya, oke, terima kasih ya. Saya terpaksa pakai headset dan speaker karena ternyata kemarin itu nggak kedengeran tuh suaranya saya. Ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana unsur-unsur kimia itu diklasifikasikan, ya, dibagikan di dalam golongan-golongan, ya, di dalam satu periode, ya. Kemudian sepintas kita sudah bicara tentang sifat-sifat mereka, ya, sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif, ya. Kita sudah bicarakan itu, jadi sepintas kita bicara itu. Jadi kita lanjutkan masih dasar dulu sebelum kita nyatakan, ya, di dalam definisi tentang atom, maka itu adalah bagian yang paling kecil dari suatu unsur, ya, bagian paling kecil yang nggak bisa dibelah-belah lagi katanya dulu begitu. Tapi sekarang kan ada proton, ada neutron, ada elektron, ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi, ya. Di dalam bagian-bagian kecil itu adalah namanya atom atau molekul-molekul, ya, yang lebih kecil. Tapi dalam dunia yang besar namanya gram. Ya, didefinisikan bahwa karbon itu terdiri dari 12 atomic mass unit, artinya massa atomnya itu ada 12, ya. Hidrogen 1, oksigen 16. Ya, itu kita sudah tahu. Jadi kalau misalnya ada juga misalnya natrium 11, ya, kalium 39, semua sudah ditabelkan dalam susunan berkala oleh Mendeleev, ya. Fantastik itu pekerjaannya itu, ya. Jadi Mendeleev sudah meramalkan bahwa di sini akan muncul berat atom segini, di sini akan muncul berat atom segini, dan pada waktu masyarakat kimia berhasil mengisolasi, maka terisilah semua itu susunan berkala itu, ya. Karbon mempunyai massa 12, ya, dengan nomor atom 6, ya. Jadi karbon 12 di sini, ya, 98%. Karbon 13, nah, kelebihan ini satu di sini, ya, itu cuma 1,1%, ya. Nanti ada karbon 14 juga lebih kecil lagi, tapi signifikan sekali. Ya, lithium misalnya dinyatakan sebanyak ditemukan banyak, ada 7, ada berapa? 7,016 dan ada 7,42. 7,016 itu sebanyak 92% dan 7,42 sebanyak 6,015%, dan itu
rata-ratanya adalah 6,9. Biasa kalau ujian dinyatakan sebagai 1 mol. Ya, 12 gram atom karbon itu adalah 1 mol. Gram karbon adalah 1 mol. Ya. Mempunyai atom sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. 12 gram karbon adalah 1 mol. Ya. Dan 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau tadi kita lihat lithium 7, ya, 1 mol lithium 7 gram. Ya. Gram. Maka lithium mempunyai 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Ya, itu. Ya, itu ya.
1 mol karbon seperti 1 lusin telur. 1 mol karbon itu adalah 12 gram, 1 mol litium kira-kira 7 gram ya. Semuanya seperti itu ya. Unsur-unsur ini pada waktu itu berhasil diisolasi ya. Dan ditentukan berat molekulnya, berat atomnya ditentukan ya. Seperti misalnya Cu dapat diperoleh sebesar 63 ya. Belerang 32, karbon 12 dan lain sebagainya ya. Ada di tabel. Tabelnya kalau di ujian dikasih. Karena kan Anda nggak mungkin menghafal ini semuanya ini ya. Misalnya berapa Cu ini. Cu 63,5 ya di sini ya. Zinc 65, kalium 39 ya. Seperti itu. Ya. Kita sampai di situ sudah. Kemudian molekul, nah ini ada latihannya. Kalau kalium tadi 39 gram itu 6,02 kali 10 pangkat 23 karena berat atom kalium adalah berat atom kalium adalah 39 ya. 1 mol kalium sama dengan 39 gram. Nah itu aja, ingat ya. 1 mol kalium mempunyai atom sebanyak 1. Bagi yang sekolahnya dulu analis kimia ini sudah rutin ya, atau yang kerja di laboratorium kimia ini adalah hal biasa ya. Tapi bilangan Avogadro ini di sini nggak begitu kelihatan jelas dan pemakaiannya. Nanti pada waktu reaksi nuklir baru jelas. Karena yang bereaksi adalah jumlah atomnya. Pada waktu reaksi nuklir, yaitu jumlah proton atau jumlah neutronnya yang bereaksi. Ya, banyaknya neutron yang bertumbukan. Ya, jadi itu yang akan terjadi itu nggak begitu banyak dibicarakan di sini, tapi nanti dibicarakan banyak di reaksi nuklir. Ya, kalau misalnya 0,551 gram potasium, jadi 0,551 per 39 mol. Ya. Kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 10 pangkat 21 atom. Ya. Itu ya. Ada berapa atom hidrogen dalam larutan pH 7? pH 7 berarti konsentrasi hidrogennya adalah 10 pangkat min 7 molar. Berarti ada atom hidrogen sebanyak
Di air itu sendiri ada atom hidrogen sebanyak 10 pangkat min 7 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Seperti itu. Ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Walaupun itu cuma air aja gitu. Ya. Kemudian ada definisi lagi molekular mass, massa satu molekul, ya, atau disebut molecular weight. Misalnya sulfur dioksida itu 1 sulfur 2 oksigen. Maka 1 sulfur itu 32 kalau lihat tabel, oksigen 16 kali 2, maka sulfur dioksida adalah 64,07. Ini harus biasa. Kalau anak sekolah analis biasa, orang kerja di laboratorium biasa, ya nggak biasa orang-orang yang SMA. Kalau yang pinter biasa, yang umumnya nggak pinter, bukan nggak pinter, nggak biasa karena ngapain sih belajar kimia gitu, ya? Ngapain sih belajar kimia? Ya. Nah ini, kalau kita lihat di sini ada 8, ya, 8. Kalau dihitung molnya, itu ada 3 mol karbon, 8 mol hidrogen, 1 mol oksigen, ya. C3H8O itu 60 gram, 1 mol C3H8 sama dengan 8 mol hidrogen. Ya, jadi banyak atom hidrogen di molekul ini lebih besar dari 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. Jadi 72 gram adalah berat molekul dari ini semua. Apa? Tadi, ini atom 72 gram adalah berat yang diketahui, sedangkan berat molekulnya adalah 60 gram. C3H8O 3 kali 12 berapa? Tambah 8, ya, ditambah 16 jadi 60, ya, itu ya. Kalau natrium klorida itu garam dapur itu ya berat molekulnya adalah 58,4. Itu juga kalau di dunia analis kimia otomatis orang tahu. Ya. Tapi kalau Anda bukan analis kimia, ya memang Anda harus hitung satu-satu. Ya. Kemudian kalau lihat kalsium fosfat, 3 kalsium, 2 fosfat, ya, 2 fosfat, 2 PO4, ya, 2 fosfor, 8 oksigen, ya, jadi 310. Nah kalau ini gimana? 1 liter H2SO4 berat jenis 1,98, ada berapa mol H2SO4? Nah, ini biasa ada di label-label botol kimia. Kalau Anda beli H2SO4, berat jenis 1,98, berarti ada 1980 gram per liter. Ya. Kemudian molnya adalah 98. Berat molekulnya adalah 98, maka jumlah molnya adalah sekitar 20 mol asam sulfat. Pekatnya luar biasa, ya, pekatnya luar biasa, ya. Kemudian penentuan berat atom itu menggunakan mass spektrometri, kita nggak usah bicarakan di sini, ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, misalnya C2H6O, ya, setiap 100 gram, ya, ada 52% C2H karbon, ya. Kenapa? Karena karbonnya 12, ininya C2H6O-nya adalah 46. Jadi karbonnya adalah 12 per 46 kali 100%, tapi karena dia 2, jadi sini ada 2, ya. Supaya Anda mungkin juga bingung juga berat molekul
C2H6O berapa itu? 46. 46. Ya. Dan ini, ya, ini. Hidrogennya berapa? Hidrogennya di sini 6. Berat molekul hidrogen berapa? Berat atom hidrogen berapa? 1,00. Jadi 6 kali 1 dibagi 46,7. Ya. Jadi 13% hidrogen dan seterusnya. Ya. Jadi oksigennya 34,7%. Ya. Itu. Nanti kalau jam sholat saya dikasih tahu ya. Percent composition. Nah, ini juga misalnya. Bagaimana ini diketahui, ya. Ini diketahui. Ya. Data di atas berdasarkan percobaan ditemukan persentase bentar ya, sorry. Sorry, aku lagi ngajar ya. Oh, sorry. Iya, sorry. Sorry ya. Kawan saya orang Malaysia, sudah puluhan tahun, lama nggak ada kabar. Data di atas berdasarkan percobaan dan ditemukan komposisi ke ya. Kalau dilihat di situ 24,75% kalium, berarti setiap 100 gram sampel ada 24,75 gram kalium. Ya. Tiga puluh 34,75
4,77 gram manghan dan 40,51 oksigen. Aha. Jadi itu ya. Jadi kalau maka molnya maka molnya itu ya 0,633 mol kalium, 0,6329 manghan, 2,52 oksigen. Nah, itu ya. Jadi itu adalah seperti itu. Jadi di dalam satu batuan ditemukan misalnya itu kalium 24%, mangan 34%, oksigen 40,51%. Itu berdasarkan data analisa begitu. Soalnya kalau mau strukturnya yang itu ya soalnya bisa ganti-ganti. Ya, nanti ya tergantung Anda bisa hitung apa enggak. Ya, digantung komposisi gimana juga harusnya strukturnya nanti adalah K berapa, MN berapa, O berapa. Ya. Tergantung dari Anda menimbang itu ya. Anda menimbang sampelnya ya. Maka ada mol rasio di sini. Mol rasionya adalah 0,63 banding 0,6329 banding 0,252. Maka akan diperoleh rumus empiris ya. Jadi kalium 0,63, manghan segini, oksigen segini. Perbandingannya adalah bagaimana? Dibagi yang terkecil. Angka yang terkecil adalah 0,6329. Jadi ini kira-kira kaliumnya dibagi 0,6329 kira-kira 1, manganes 1, oksigen dibagi 0,63 kira-kira 4. Jadi rumusnya adalah KMnO4. Ya. Diperoleh seperti itu. Soal-soal seperti ini soal biasa, soal SMA. Ya. Ini ada lagi satu soal lagi, contoh model kayak gitu lagi. Etanol dibakar per 11,5 gram. Dihasilkan 22 gram CO2 dan 13,5 gram H2O. Ya. Jadi dihasilkan 22 gram CO2. Ya. 22 gram CO2 itu setara dengan apa? Ya. Gue tiba-tiba kok blank ya. 22 gram CO2 itu karbonnya berapa? Karbonnya sebanyak 6 gram. Dari mana? Ya enggak? 12 per berapa nih? CO2 itu berapa? 44 ya? 12 per 44 kali 22. Dibagi 22. 12 per 44 kali 22. Sorry ya. Sorry sebentar. 22 gram CO2
22 gram CO2 itu ada berapa gram C? 22 gram CO2 ada berapa C? Ya. Di CO2 itu C per CO2 12 per 4 wow. Ya. 12 per 44. Oh. Ada berapa gram C? 12 per 44 kali 22 sama dengan 6 gram C sama dengan setengah mol. Nah gitu ya. H2O-nya juga gitu. Ya. H2O-nya ada 13,5 gram. (13,5 gram H2O) sama dengan 18 sama dengan 0,75 mol. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dia ada, kita mau cari hidrogen. Hidrogennya berapa? Karena dia ada hidrogennya dari H2O, maka ini ada 2, berarti dia 1,5. Itu ya, ini kenapa dia dapat angka segini. Ya. Gram oksigennya sisanya 11,5 dikurangi 6 dikurangi 1,5, maka dapat 4 gram oksigen atau 0,25 mol. Jadi bagi yang paling kecil siapa? Paling kecil ada oksigen, maka menjadi ini dibagi 0,25 menjadi kali 0,25 berapa nih? Kali 4. 4 kali 0,5 berapa? 2. C2 hanya berapa? Hanya 3. Hanya berapa? Kali 4 hanya 6. O-nya 1. C2H6O. Ya.
Jadi cara ngitungnya ini terlalu susah. Kalau di ujian pasti Anda nggak bisa. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa bukan saya underestimate Anda, ya, daripada Anda nanti susah. Ini cuma saya mau menggambarkan bahwa menghitung komposisi itu dasarnya adalah komposisi mol. Ya, yang tadi kita lihat permanganat juga begitu, ini juga begitu ya. Yang ini susah, yang ini gampang, biasa aja ya. Soal-soal di SMA juga begitu, ya. Yang ini yang agak susah. Ini Anda harus geser-geser sendiri, coret-coret sendiri, ya, coret-coret sendiri. Ya. Mana yang lebih lebar tempatnya? Sana. Ya, gitu. Ya, ini kalau tidak berhadapan tuh ya gitu, tulisannya di situ aja. Nggak punya tablet yang bisa nulis. Ya, kalau pakai tablet yang bisa nulis ya gampang coret-coret di situ. Ya. Jadi biasanya reaksi itu dinyatakan sebagai sebelah kiri itu adalah reaktan, apa yang direaksikan, sebelah kanan menyatakan produknya. Ya, misalnya hidrogen dan oksigen itu reaktan, kemudian menghasilkan produknya adalah air. Ya, jadi sebelah kiri sebagai reaktan, sebelah kanan adalah produk. Ya. Dan ini chemical equation itu seperti itu, ya. 2 atom magnesium ditambah 1 molekul oksigen mempunyai formula unit magnesium oksida, ya, namanya MgO, artinya dia adalah membentuk 1 molekul MgO, ya. 2 mol magnesium, 1 mol oksigen membuat 2 mol magnesium oksida. 2 mol magnesium berapa gram? Nah, 2 mol magnesium itu adalah 48,6 gram karena magnesium sama dengan 24. Kira-kira. Kamu sekolah kimia ya? Ya? Oh ya. 24 kamu berapa? 3. Ya. 24,3. Oksigen 16. Ya. Tahun kemarin saya dapat banyak anak teknik industri tapi lulusan kerjanya di jurusan di laboratorium kimia di itu apa di daerah sekitar Jababeka itu ya. Jadi lumayan, artinya kelas itu dikasih PR seperti dikasih mainan. Dikasih PR seperti dikasih mainan. Ya. Jadi 48 gram magnesium dengan 3 oksigen. Oksigennya berapa nih? Oksigen kan 16, kalau O2 kan menjadi 32 gram. Menghasilkan 80,6 magnesium oksida. Ya. Bukan 2 gram magnesium, 1 gram oksigen menghasilkan ini. Tapi berdasarkan jumlah molekulnya. Ya, jumlah molnya, bukan gramnya. Jadi gram harus dikonversikan ke mol. Ya.
Ini maghribnya jam berapa ya? Kalian yang muslim. Udah waktunya. Istirahat dulu ya. Kalau sholat biasanya berapa lama? 15 menit? Oh, ya 15 ya. 15 menit ya kita istirahat ya. Oke. Ya. Nah. Sobat. Lagi ada break. Lagi break. Oh iya, aku turun 6 kilo kan. Iya. Iya, betul. Selamat tidur. Tapi kau gemuk ya? Gemuk kok. Kemarin hari Ahad kemarin kita ada meeting dengan angkatan 70. Di Jakarta. Di restoran Evita yang bayar.
Kalau kaya, kaya aja banyak. Kaya aja banyak. Yang beda sejarah. Ada lah, sekedar rindu aja. Iya, iya. Senang-senang aja makan-makan. Tapi kita kan nggak tua ya, makan berat sedikit tuh, kalau banyak lagi kan. Hari ini nanti 15 menit lagi. Ini kan lagi sholat maghrib mereka. Mereka kan lagi sholat maghrib. Tapi aku happy lagi, kita tunggu lagi. Tapi kalau aku itu pasal itu ya, dia punya WhatsApp itu terselip kemana tak tahu. Tiba-tiba aja itu aku apa itu. Sekarang kalau aku tidak cari tahu, aku harus panggil pakai itu cari nama kau. Jadi tadi pun aku cari lagi, ada orang tarik kirim kabar lagi. Kalau aku tak cari kau gitu ya, tak keluar itu. Nanti aku tanya anakku. Kau udah tahu kan? Dia tahun lepas satu mame dia diangkat. Satu mame Presnya diangkat. Satu. Kiri. Ya, tapi itu pembangunan cancer karena jadinya terlalu besar. Aku tak tahan lah karena udah lebih dari 7 tahun tak pernah aku pegang-pegang. Jadi aku tak tahu kalau itu membesar. Itu udah tinggal berapa persen? Nah, makanya itu makanya kan mesti oke ya, aku balik kelas ya. Nah, oke. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Pasar ada 10 tahun tak bisa tinggal.
Ya, kita kembali ya. Sepertinya masih ada suara itu. Ya. Kita teruskan. Sebentar. Kalian dengar? Halo? Ya, oke. Kita mulai lagi ya. Dengar, Sir. Ini balancing chemical equation. Ini namanya mengisi stoichiometry, ya. Koefisien dari reaksi. Jumlah reaksi reaktan sama dengan jumlah produk. Misalnya C2H6 dengan oksigen akan menjadi CO2 plus H2O. Ya. Jumlah karbonnya harus sama. Jumlah hidrogennya pun harus sama. Ya. Dan triknya di sini biasanya triknya itu oksigen yang paling belakang. Dibalance ya. Triknya oksigen yang paling belakang. Di balance-nya. Misalnya ini ya. Karbon di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1. Maka karbonnya dulu disamakan. Hidrogen di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 2. Hidrogennya dulu yang disamakan. Kemudian berapa jumlah oksigennya? Oksigen di sebelah kanan berapa? 7. Di sebelah kiri 2. Ya. Maka harus dikalikan di sebelah kiri berapa? 7/2. Ya. 7/2. Jadi karena di sebelah kanan oksigennya 7, maka di sebelah kiri 2, maka harus dikalikan 7/2. Tapi biasanya persamaan stoikiometri itu dinyatakan dengan bilangan bulat. Maka ditulis sebagai C2H6, 2C2H6 tambah 7 oksigen menjadi 4 CO2 dan 6 H2O. Ya. Jadi seperti itu ya. Oksigen yang terakhir dibalance. Ingat ya. Karena kalau oksigennya Anda balance sama-sama nggak selesai-selesai itu muter-muter tuh nanti di situ. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dicek ke karbonnya 4, hidrogennya 12, ya, oksigennya 14 ya, seperti itu. Jadi itu adalah dicek semuanya, jumlah karbon, hidrogen dan oksigennya dicek kembali, check and recheck. Jadi selalu massa dirubah menjadi mol dulu, ya, dari setelah menjadi mol baru nanti bisa dikembalikan lagi, ya. Selalu menulis balance of equation. Jadi misalnya ini metanol menjadi CO2 plus H2O, ya. Metanolnya karbonnya di sebelah kiri itu kita tahu
ini belum dulu. Jadi C3 CH3OH menjadi CO2 plus H2O ya. Kalau kita lihat hidrogennya di sini ada berapa? Ada 4, maka biasanya di sini diberi 4 dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pertanyaan begini, 200 gram metanol digunakan dibakar ya dan dihasilkan air. Kapan sih kita pakai metanol? Dulu kalau kita sampai jadi bikin gas alkohol itu mungkin kita pakai metanol untuk bahan bakarnya. Tapi metanolnya dari mana? Ya kondensat kita metanolnya udah dijual duluan ya. Kondensat yang dari sisa destilasi minyak ya, destilasi minyak ya. Jadi kalau tadi Anda belum menulis stoikiometrinya, maka metanol menjadi CO2 plus H2O. Lihat dulu ya, hidrogennya berapa gitu. Ya, setelah itu baru di balance ya. 200 gram metanol dibakar ya. Dibakar metanol itu berat molekulnya 32 ya. 209 gram metanol berarti 209 per 32 mol ya. Berapa massa air? Ya, berarti berapa mol air yang terbentuk dulu. Setelah ketahuan berapa mol, di sini kalau kita lihat dari persamaan stoikiometrinya, berapa mol air yang terbentuk? 4 mol air. 4 mol air adalah 4 kali 18 gram. Ya. Kok ini gimana sebentar? 209 gram berarti 7 sekitar bagi 32 gram kali 4 kali 4 mol H2O per 2 mol ini ya. Kalikan 209 per 32 kali 18 gram. 209 per 32 kali 2 kali 18. Dari mana? 1 mol etanol 32 gram. Ini adalah 209, jadi sekian mol. Kemudian 1 mol air adalah 18 gram. Kalau Anda nggak nyatet, ya lupa semua nih. Ya. Hmm.
Ya, setengah mol Fe. Ya, setengah mol Fe diperlukan untuk bereaksi dengan 2 mol Al2O3. Padahal Al2O3-nya ada berapa mol ini? Ya. Jadi aluminium adalah the limiting reagent. Limiting reagent itu artinya apa? Aluminium ya segitu jumlahnya, nggak bisa lebih. Fe-nya lebih nggak apa-apa. Gitu. Ya. Fe-nya lebih nggak apa-apa. Ya. Karena yang hanya bisa bereaksi sebanyak 100 is the limiting reagent. Dari segitu 124 gram ini ya memerlukan 2 ini ya. Ini yang dipakai apa tadi? Al23. Al23, oke, sorry. Al2O3 yang akan terjadi ya hitung aja dari sini. Ya. Dari sini. 2 mol Al2O3, 1 mol Al2O3 sedangkan 2 mol aluminium. Ya. Pada posisi ini semua aluminium telah dikonsumsi dan berubah menjadi Al2O3. Ada theoretical yield, actual yield. Bagi theoretical yield itu biasa. Ya, ya kita tutup kuliahnya supaya Anda bisa lari ke kelas lain. Unsur-unsur kimia ini ternyata sangat penting atau sangat banyak yang berguna dan banyak yang memang harus ada gitu ya. Misalnya amonia ini kalau cuma hidrogen dan nitrogen enggak ya, tapi berkat penemuan Haber-Bosch maka menjadi amonia baru ada manfaatnya. Ya, amonia dengan HNO3 akan menjadi amonium nitrat ya. Itu pupuk kalau dipakai petani. Kalau dipakai teroris itu bom. Ya. Demikian juga fluorapatite itu kalsium fosfat fluoride ya. Semuanya itu merupakan pupuk. Dan kalau Anda tahu, pupuk itu suara apa itu, kok ada suara musik? Pupuk itu pupuk anorganik ini sebetulnya ditemukan sekitar tahun 26. Tahun 26 itu dengan ditemukannya pupuk anorganik, yaitu adanya amonia, adanya fosfat, ya, adanya kalium. Produksi jagung di Amerika itu dari 700 kg per hektar menjadi 7 ton per hektar. Ya, jadi luar biasa sekali pengaruh mikronutrien ini. Ya, jadi sangat successful. Itu namanya revolusi hijau pertama. Karena itu saya nggak percaya dengan manipulasi-manipulasi yang lain itu. Karena manipulasi-manipulasi itu sampai sekarang belum ada. Ya, barangnya belum ada, belum jadi. Padahal sudah miliar dolar. Ya, miliar dolar di itu kan. Ya, belum. Genetic modified itu
hanya beberapa tempat aja yang baru mencoba ya, dan masih kurang successful. Kayak misalnya jagung itu pernah ditawarkan oleh Monsanto, katanya bisa 11 ton per hektar, tapi di Jawa Timur dicoba nggak sampai. Ya, akhirnya rakyat kembali ke yang lama aja, ya, karena beli bibit genetik modifikasi itu terlalu mahal, ya. Yang utama NPK, kalsium, sulfur, dan magnesium ini sangat diperlukan. Ya, supaya larut di dalam air, maka dia nitrogennya direaksi menjadi NH3 atau menjadi amonium nitrat. Ya. Kaliumnya juga demikian menjadi kalium nitrat, ya. Kemudian kalsiumnya juga menjadi kalsium fosfat yang lebih mudah larut di air. Jadi bisa diserap oleh akar tanaman, ya. Jadi itu cerita tentang apa? Tentang kimia anorganik atau senyawa kimia, ya. Proses ini ditemukan sangat luar biasa sekali, proses Haber-Bosch ini, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, coba dipotret dulu. Kirim ke Bu Evi ya. Siapa yang memotret? Tanda hadir. Sudah? Siapa yang suka motret? Ya, Sir. Sudah? Bertanya. Iya. Itu kan kalau baterai itu kan ada zat kimia ya. Kalau apa? Ada ini baterai, Iya. baterai. Ah, Itu proses pembuatannya itu kan katanya kalau baterai itu gampang hancur ya, gampang meledak gitu, Sir. Itu gimana, Sir? oh iya. Itu karena kalau batu baterai itu dihasilkan gas. Ya, zaman dulu dihasilkan larutannya kan larutan amonium klorida, ya, elektrolitnya amonium klorida. Terus baterai alkali juga gitu dihasilkan gas, karena itu baterainya meledak kalau dia udah terlalu lama, ya. Dindingnya kan dari logam. Itu nanti kita akan bicara waktu elektrokimia, ya, detail, ya. Karena itu dia nggak, kalau kita lihat batu baterai yang Anda beli itu nggak bisa di-charge. Ya, kenapa ada yang bisa dicas, ada yang enggak? Yang bisa di-charge itu yang lithium baterai. Karena reaksinya bisa dikembalikan. Kalau yang baterai-baterai itu yang dipakai untuk lampu senter segala macam itu reaksinya tidak bisa dikembalikan. Nanti kita lihat di situ di reaksi di elektrokimia. Elektrokimia adalah salah satu cabang yang akan dikuliahkan. Kenapa? Karena kalau semuanya dikuliahkan terlalu banyak. Yang saya katakan adalah radiokimia atau radiasi, elektrokimia, kinetika kimia, termodinamika. 4 itu yang utama, ya. Karena kita cuma 1 semester 14 tatap muka, ya. Itu 4 itu yang utama, dengan didahului oleh pengetahuan dasar tentang stokiometri seperti sekarang ini, ya. Nanti elektrokimia Anda bisa mabok lah, banyak semua tuh baterai itu, ya. Masih jauh itu kuliahnya, belum sampai situ, ya. Sudah dipotret? Halo? Sudah belum? Membernya aja kan, Sir? Ya? Sudah membernya? Ya, saya ada di situ ya. Ada 2. Nah, oke ya. Sampai sini kuliahnya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita bicara tentang termokimia, ya. Oke, sampai ketemu. Bye. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Malam. Malam.